Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun hampir 2% ke angka 6.787. Selain video ini, kami juga upload ada video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa beberapa saham di sektor minyak yang hari ini memang terpantau naik, tapi ternyata masih ada distribusi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya masih oke. Hari ini masih bisa bergerak naik dan ada akumulasi, tapi ternyata tidak membagikan dividen. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham PSAB. PSAB bisa kita lihat hari ini kembali bangkit naik 4% lebih ke harga 494. Tapi bisa kita perhatikan di grafik, cara pergerakan saat ini memang PSAB sudah mulai melemah, tapi belum ada tanda-tanda patah tren. Dan jika kita lihat, minggu lalu sempat turun bawah 500, hari ini mencoba bangkit, tapi mencoba kembali naik di atas 500 hari ini, PSAB masih gagal. Jadi hari ini sempat naik ke harga 520, tapi penutupan ditutup di bawah 500. Jadi saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas 500. Untuk PSAB, menurut saya secara pergerakan akan menarik apabila memang berhasil break dan naik di atas 500. Apabila masih gagal break, secara pergerakan saya lihat PSAB masih ada potensi untuk kembali melemah menuju support di 440 yang sempat didekati pada tanggal 19 Juni kemarin. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 4% lebih ini memang ini ada akumulasi tapi jumlahnya tidak besar. Sedangkan asing terpantau 2 minggu ini masih terus keluar dari saham PSAB. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PSAB, apabila saat ini masih mau hold, menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke menurut saya wait and see. Apabila minggu ini mencoba naik di atas 500 masih gagal, menurut saya lebih oke apabila mau tunggu atau entry itu coba tunggu di sekitar 440 sampai maksimal 450. Apalagi kita lihat PSAB tidak akan bagikan dividen untuk periode tahun buku di 2024. Jadi untuk PSAB secara teknikal saat ini masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren dan terpantau juga ini masih ada akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi besok saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 500. Apabila berhasil break secara teknikal, PSAB ada potensi untuk lanjut uptrend dan target kenaikan terdekat di 550 sampai 580 kembali. Jadi masih layak untuk coba dipantau dan entry apabila memang PSAB berhasil break 500. Sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham SSIA. SSIA sebelumnya sempat melemah mencoba untuk turun bawah 1480 karena sebelumnya masih mencoba break. Hari ini SSIA kembali bangkit naik 8% lebih ke 1570. Jadi saat ini kembali naik untuk mengetes resistennya 1600. Dan secara tren bisa kita lihat SSIA saat ini masih bergerak sangat tren. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang SSIA sebelumnya sudah masuk watchlist kami berantem domain member pada saat tanggal 16 Juni kemarin. Dan setelah itu nanti coba kita bahas SMDR dan TAPG. Dan untuk SSIA bisa kita lihat secara pergerakan asing memang asing masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sehingga SSIA masih ada potensi saya lihat minggu ini untuk kembali naik mengetes 1600. Menarik apabila berhasil break. Maka target kenaikan berikutnya di sekitar 1700 sampai harga 1800. Apabila memang terkonfirmasi berhasil break 1600. Jika terpantau gagal break pun, menurut saya selama masih kuat di atas 1480, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita lihat, nanti besok itu ex-date dividen. Jadi harus kita pantau pada saat ex-date apakah SSIA masih bisa bertahan di atas 1480. Apabila masih bisa bertahan secara teknikal menurut saya masih oke, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang kita lihat SMDR. SMDR bisa kita lihat hari ini juga langsung naik gap up, naik hampir 7% ke 368. Jadi saat ini mencoba untuk break 360 dan menuju resisten berikutnya di 380. Dan cara pergerakan juga SMDR memang saat ini masih oke, masih bergerak trend. Dan untuk support terdekat saat ini ada di support 320, support kuat menurut saya saat ini ada di harga 300. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 286 dan garis EMA 150 di sekitar 280. Dan untuk SMDR bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat asing masih terus masuk dalam 1 minggu terakhir ini. Di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga SMDR juga apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold. Dan target terdekat untuk kenaikan saya lihat masih ada potensi untuk menuju 380.
Ya teman-teman, untuk saat ini bisa jadikan 350 untuk trailing stop atau jadikan 320 untuk trailing stop untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah. Selanjutnya saya coba analisa juga THPG. THPG juga 2 minggu lalu masuk watchlist kami. Karena saat ini secara teknikal juga masih oke, bisa kita lihat mencoba break harga 1000 masih gagal. Hari ini sempat mendekati garis EMA 50, THPG masih bisa bertahan dan naik kembali ke sekitar harga 960. Jadi ditutup tepat di 960. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham THPG, bisa kita lihat asing hari ini masih masuk. Dalam 2 minggu terakhir asing terus masuk akumulasi saham THPG. Dan jika kita lihat penurunan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi THPG apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau dan entry untuk saat ini tetap menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Sampai maksimal menurut saya di sekitar 940 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek tetap di sekitar 980 sampai harga 1000. Karena 1000 bisa kita beberapa kali masih bisa menahan kenaikan dari sampai THPG. Atau hold saya terus selama THPG tidak turun mau garis EMA 50 dengan target lebih jauh sekitar 1050. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.